Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa la tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Artinya, dan tidak tertentu dengan tangan saja untuk mengusap atau menyapu bagian rambut yang ada di kepala. Akan tetapi boleh tuh, seperti dengan kain, ya, dengan tisu dan sejenisnya. Jadi Bapak, Saudara, kita lagi membahas tentang rukun wudu yang keempat. Rukun wudu yang keempat itu adalah menyapu sebagian daripada rambut yang ada di kepala atau menyapu kepala kalau nggak ada rambutnya. Nah, itu cara menyapunya tidak mesti pakai tangan, ya Bapak ya, nggak mesti pakai tangan. Kan biasanya kita pakai tangan, ya, menyapu atau mengusap rambut yang ada di kepala. Nah, sekarang boleh juga dengan yang lain selain tangan. Contoh, ya, ada tisu, kita basahin tisu, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Atau ada kayu agak panjang, kita pegang, basahin, terus kita tempelin di sini ke bagian kepala atau rambut yang ada di kepala. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi nggak mesti dengan tangan saja, boleh juga yang lainnya. Yang penting itu bisa dikatakan menyapu atau masak, mengusap rambut, ya, yang ada di kepala atau bagian yang ada di kepala. Seandainya rambutnya tidak ada, nah itu boleh saja. Nah, ini yang dimaksud ya juzu bihirqatin, ya, wa ghairiha, pakai tisu atau sejenisnya, sapu tangan dibasahin, kemudian sapu tangan ditaruh di atas kepala, boleh itu, nggak apa-apa. Ya, itu udah masuk namanya masah, menyapu namanya, atau mengusap. Yang lain daripada khirqah apa contohnya? Selain daripada tisu, misalnya kaudin seperti kayu, ya, bal yakfi, bahkan cukup, artinya boleh, usulul ma'i ila roksi, menyampaikan air ke bagian kepala, walau bila masin, walaupun tanpa menyentuh, au min waroi hailin, atau dari belakang dinding, ya. Atau boleh kita ada keran, kemudian kita nggak pakai tangan, nggak pakai, ya, sapu, nggak pakai kayu, kita giniin aja, ya, jadi air kita giniin kepala kita tanpa menyentuh, tanpa mas, ya, tanpa maksudnya tanpa menyentuh, boleh juga, ya, silahkan aja. Yang penting itu namanya udah, ya, mengusap, ya, dan air sudah ada di bagian kepala atau rambut yang ada di kepala. Jadi paling gampang tuh, ya, ketika kita mashur roksi, ya, atau mashu, ya, apa, sya'run fil roksi, itu sebenarnya paling gampang, ya. Bagaimana caranya? Yang penting ketika air sudah terkena di bagian kepala, itu udah sah. Walau ghassala ra'sahu badala mas'iha jaza. Kalau seandainya ada orang membasuh kepalanya sebagai pengganti daripada menyapu, itu boleh juga. Jadi kan mashur roksi, sekarang bukan mashur roksi, ghuslur roksi, boleh nggak? Boleh, ya. Kalau mashur roksi kan cuma air, yang penting ada basah taruh sini, itu namanya masuk. Kalau yang nyegosel disiram,
air sampai mengalir, itu boleh. Jadi mashur roksi dianjurkan. Sekarang dia enggak pakai mashur roksi, ghuslur roksi boleh. Ya, tapi kalau ghuslul yadaini diganti dengan masah, enggak boleh. Ya, kita membasuh ya tangan nih pada saat berwudu, kan airnya harus dialirkan. Sekarang kita usap aja, ambil tisu, ya kemudian kita pesan begini. Ya, nah ini nggak boleh, namanya mashu, karena air kagak ngalir. Ya, air yang ada di tisu kita ya berikan ke bagian tangan kita, itu namanya mashul yadaini. Ya, mestinya ghuslul yadaini. Nah, kalau ghuslul yadaini diganti dengan mashul yadaini, tidak sah. Tapi kalau mashur roksi diganti dengan ghuslur roksi, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi bedanya ghusl dengan masah begini Pak. Kalau ghusl itu membasuh, berarti syaratnya air harus mengalir. Berarti airnya harus ngalir. Kalau masah itu tidak disyaratkan air mengalir. Jadi kalau kita punya air mineral misalnya, ya itu sedikit tapi bisa ngalir ke bagian tangan, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai tisu, kita basahin, kita usap di sini, boleh nggak? Nggak boleh, karena bukan namanya ghusl, namanya apa? Masah. Tapi kalau masah kita ganti dengan ghusl, boleh. Nah ini yang dimaksud. Walau ghassala ra'sahu badala mashiha jaza. Kalau seandainya ada orang membasuh rambutnya sebagai pengganti menyapu rambutnya, itu hukumnya boleh bila karohatin, tanpa dimakruhkan. Li'annal ghusla muhassalun limaksudil masih, karena membasuh itu bisa hasil ya dengan maksud menyapu. Ya min usulil balali, daripada sampainya tetesan-tetesan ya basahnya liraksi, bagi kepala. Nah itu. Jadi kalau kita ghusl ya otomatis itu balal udah sampai. Tapi kalau masah itu kayak tidak sampai kepada ghusl. Ya, jadi ya, ini hukum yang ada pada ilmu fikih begitu. Ada ghusl, ada masah. Sehingga kita harus bisa membedakan mana yang namanya ghuslun, mana yang namanya mashun. Wa ziyadatu walau udi'a yaduhul mablulatu. Kalau seandainya ya ada seseorang meletakkan tangan yang basah, walau wado'a yadahul mablulata. Kalau seandainya ada seseorang yang meletakkan tangannya yang mablulah, yang basah, walam yuharrikha, dan dia tidak menggerak-gerakkannya, ayyamuddaha, ya tidak menggerak-gerakkan tangannya, nggak digerak-gerakkan, tangannya basah lalu ditempelkan aja di bagian kepalanya, tidak digerak-gerakkan, jaza, masih boleh. Ya, jadi boleh juga deh, namanya udah menyapu juga, nggak mesti digerak-gerakkan itu tangan. Ini tangan kita basah nih Bapak Saudara, ya udah taruh di keran air, kemudian kita taruh aja di kepala begini, tanpa kita jalanin, itu udah boleh. Ya, itu namanya udah mashur roksi juga, dibolehkan. Lihusulil maksudi, karena hasil maksud, biwan ilyadi, dengan sebab meletakkan tangan. Wahwal mashu, itu namanya masah, menyapu. Id la yustaratu madu, karena di dalam menyapu tidak disyaratkan menggerakkan tangannya. Jadi tidak disyaratkan menggerak-gerakkan tangannya. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Kemudian rukun wudu yang kelima, membasuh dua kakinya bersama dengan dua mata kaki. In wujida, jika memang dua mata kakinya ada, fi mahallihimal mu'tadi, di tempatnya yang biasa. Wa illa, kalau seandainya itu mata kaki tidak ada, utubira qadruhuma, diukur ya kira-kira keduanya, min ghalibin nasi, dari kebiasaan yang terdapat pada manusia. Jadi
rukun wudu yang kelima ini membasuh dua kaki. Kaki bersama dengan mata kaki nih Pak, sampai sini mata kaki. Jadi mesti dilebihin. Itu nanti masuk dalam bab malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Jadi mesti dilebihkan dari mata kaki di atas sedikit. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang kagak punya mata kaki? Ya, seandainya ada nih, seandainya tuh polos aja, nggak ada mata kakinya, dikira-kirakan aja, kira-kira ya berapa senti pada mata kaki orang yang terbiasa umumnya. Oh, 10 senti misalnya ukurannya atau 15 senti, ya udah itu yang diukur segitu. Jadi nanti yang dibasuhnya kira-kira sekitar 15 senti. Ya, jadi biro gitu. Jadi diukur saja kira-kira berapa panjangnya, ukurannya. Ya, seandainya ada orang tidak punya mata kaki. Ya, namanya ulama fikih tinjauannya sampai ke situ tuh. Ya, biasanya sih yang namanya manusia pasti punya mata kaki ya. Ya, tapi itu pandangan ulama-ulama fikih sampai seperti itu. Seandainya kalau ada manusia yang kagak punya mata kaki bagaimana? Ya diukur aja seperti orang punya mata kaki. Nah itu dibasuh sampai situ tuh. Nggak mungkin kan sampai sini. Ya nggak mungkin. Ya udah ukuran nggak ada mata kaki, ukurannya kira-kira 15 cm ya 15 cm. Insya Allah udah sah semuanya. Ya karena seandainya dia punya mata kaki, ya adanya di situ. Ya nggak mungkin terlalu tinggi. Nah itu ma'al ka'baini itu artinya ka'baininya harus disertakan, ya dikenakan dengan air. Jadi jangan sampai mata kakinya tidak terkena air. Sebab kalau mata kakinya tidak terkena air berarti belum sah wudunya. Ya, jadi ma'al ka'bain. Kan kadang-kadang ada ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ya itu ilah maknanya ma'ah. Nah kalau ini benar-benar ma'ah, berarti kalau ma'al ka'bain udah pasti dua mata kakinya harus dibasuh. Nah, nanti ada kaidah lagi yang tadi saya bilang malayatimul wajib ila bihi fa wajib. Makanya harus dilebihkan, jangan pas sampai mata kaki, tetapi dilebihkan sedikit mata kakinya sehingga insya Allah sempurna semuanya. Wa illa u'tubira qadruhuma min ghalibin nasi. Kalau seandainya tidak ada mata kakinya maka nanti akan diukur, diiktibar ukuran keduanya min ghalibin nasi dari manusia umumnya. Kama lau fukida, sebagaimana kalau seandainya tidak ada dua mata kakinya. Illam yakunil mutawaddi'u la bisanil khufaini, ini ya kakinya bersama dua mata kaki dibasuh manakala yang berwudu tidak menggunakan dua khuf, tidak memakai dua khuf. Fa in kana ail mutawaddi'u, kalau seandainya orang yang berwudu tadi la bisahuma, menggunakan atau memakai dua khuf, wajaba alaihi masul khuffaini, maka wajib atas orang tadi menyapu dua khufnya. Al-ghasl rijlaini, atau dia membasuh dua kakinya, berarti khufnya diapain? Dicopot. Kan ada tuh Pak orang pakai khuf sepatu kulit. Kalau ada orang pakai khuf sepatu kulit yang tipis, yang elastis, yang bisa dibawa kemana-mana, bahkan dalam sholat pun boleh dibawa. Nah itu nanti ketika berwudu dia tidak perlu membasuh, tetapi dia cukup menyapu khufnya. Kalau di kita jarang ya yang pakai khuf, di daerah kita nggak ada. Ini biasanya di daerah-daerah dingin, kawasan-kawasan daerah-daerah dingin itu biasanya dia tidak akan buka tuh sepatu kulitnya, khuf namanya. Nah itu nanti ketika berwudu berarti sepatunya khufnya cukup diusap aja, diusap. Nah kalau dia mau basuh ya harus dicopot, itu khufnya harus dicopot baru dibasuh kakinya. Tapi kalau tuh khuf nggak dicopot boleh, tapi nanti disapu. Dan itu khuf Bapak Saudara itu bisa dipakai untuk sholat, ya untuk kemana-mana. Jadi dia nggak dibuka-buka karena tipis kulitnya, elastis, sama seperti kaos kaki ya atau sarung kaki, tapi ini terbuat dari kulit yang tahan air, jadi dia nggak tembus air.
Ya, nah itu biasanya dipakainya pada musim-musim dingin. Kalau di kita enggak tuh. Ya, kalau di kita biasanya kaos kaki. Nah, kaos kaki mah dibuka kalau berwudu, ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalau sholat jangan pakai kaos kaki kalau bisa. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, orang kalau sholatnya pakai kaos kaki hukumnya apa? Makruh. Ya. Walaupun nanti mazhab lain ada, makanya kalau di Mekah, di Madinah kadang-kadang ada orang sholat pakai kaos kaki ya, ya itu pakai kaos kaki, banyak tuh yang pakai kaos kaki. Tapi kalau kita buka aja, ya walaupun kaos kakinya baru, ya, nah, dibuka, ya hukumnya sunnahnya dibuka, karena orang laki lebih bagus terbuka, beda dengan orang perempuan. Kalau orang perempuan itu termasuk aurat, kaki termasuk aurat bapak saudara. Sehingga kalau orang perempuan ketika sholat kemudian kakinya, telapak kakinya, jari-jari kakinya kelihatan, itu tidak sah karena terbuka auratnya. Bapak tolong perhatiin tuh kalau istrinya sholat atau anak perempuannya sholat, ya misalnya lagi sholat, ya dia sujud, kakinya kelihatan nih Pak, istri kita lagi sholat atau anak perempuan kita lagi sholat kelihatan lagi sujud, itu kagak sah. Ya, harus tertutup, harus tertutup. Makanya kalau dia nggak pakai kaos kaki, minimal pakai sarung yang agak panjang sehingga nutup, sehingga pada saat lagi sujud kerangkat tuh sarung tetap nutupin kakinya. Tapi kalau ini sarung agak tinggi, ketika dia sujud kan kerangkat tuh kainnya keangkat, kelihatan ya kakinya, batalat sholat Tuhan, batal tuh sholat. Kan sayang kalau batal, dia nggak tahu tiap hari sholat modelnya begitu aja, ya ternyata itu nggak sah sholatnya. Nah makanya tolong diperhatiin, makanya yang aman pakai kaos kaki. Ya seorang perempuan tuh kalau pakai celana panjang, ya itu pakai kaos kaki, ya nggak apa-apa, rapet berarti, ya begitu. Tapi kalau kaos, ya kalau pakai celana panjang kalau pakai kaos kaki kelihatan kakinya kagak sah. Itu mazhab Imam Syafi'i, auratnya illal wajhaini, illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan dua telapak tangan. Kalau muka boleh terbuka, nggak ketutup, nggak apa-apa. Sama telapak tangannya. Nah ini dua telapak tangannya dari sini nih Pak. Nah kalau dari sini ke sini harus ketutup. Nah ini terbuka nggak apa-apa. Allahu Akbar. Nah ini harus ketutup sini. Kalau Allahu Akbar ini kebuka, ini kelihatan, kagak sah. Kan yang terbuka illal wajha wal kafain saja. Ya, itu auratnya orang perempuan. Tapi ketika orang laki-laki sholat, nggak usah menggunakan kaos kaki. Ya, itu hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau khuf beda. Ya, khuf ini sepatu kulit. Bahkan ketika berwudu kalau seandainya tidak dicopot boleh, sehingga nanti khufnya tinggal di apa? Disapu saja. Namanya mashul khuffain. Ya, menyapu dua khuf yang ada. Wal ghuslu afdalu, namun membasuh kaki lebih afdol kebanding daripada mashul khuffain, menyapu dua khufnya. Jadi lebih afdol membasuh. Makanya ada yang copot, ya kalau dicopot itu khuf, ya berarti wajib dibasuh. Wa yajibu ghuslu ma'alaihima min sya'rin wa sal'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Dan wajib membasuh segala sesuatu yang ada di atas dua kakinya. Ya, jadi semua yang ada di kakinya sampai mata kakinya itu wajib dibasuh. Min sya'rin, misalnya ada bulu yang ada di kakinya itu mesti dibasuh. Wasal'atin, atau ada lebihan-lebihan daging yang lebih, misalnya wa usbu'in zaidatin, atau jari-jarinya yang lebih. Ya misalnya orang punya jari 5, kakinya dia 6 misalnya. Jempol, kemudian telunjuknya ada 2 misalnya, jari tengah, jari manis sama kelingking, kan 6 tuh. Berarti usbu' zaidah itu pun yang tambahannya wajib dibasuh. Nah begitu, jangan sampai enggak. Ini kita punya ya ada 6 di sini, jempolnya ada 2.
Jangan dihitung 5 aja, yang satu nggak dibasuh, nggak boleh. Ya, nggak sah. Itu jempol yang ada 2, dua-duanya dibasuh. Atau telunjuknya 2, atau kelingkingnya 2. Itu namanya usbu' zaidah. Ya, itu termasuk tambahan, wajib dibasuh. Kalau tidak, maka tidak sah. Karena itu masih di bagian kaki sampai mata kakinya. Kama sabaqo bil yadaini, sebagaimana keterangannya sudah lewat di 2 tangan. Walau syakka bil ghasli udwin, kalau seandainya ada seorang ragu terkait tentang membasuh anggota qoblal parogi, sebelum selesai min tuhrihi, dari bersucinya, wa ma ba'dahu, dan segala sesuatu yang setelahnya, setelah selesai, au syakka, atau ragu ba'dal parogi minhu, setelah selesai baru diragu, lam yu'athir, itu tidak berpengaruh apa-apa. Tuh, jadi kita habis wudu, kemudian kita ragu, tadi saya udah membasuh kaki belum ya? Saya tadi udah membasuh tangan belum ya? Itu lam yu'athir, tidak berpengaruh. Jadi artinya wudunya udah sah. Coba kalau nggak begitu, nggak rapi-rapi ntar wudunya. Ya, jadi kalau kita wudu udah selesai ragu, tadi saya udah nyapu kepala belum ya? Udah, nggak usah dipikirkan lagi ya, karena wudunya udah selesai, tidak berpengaruh apa-apa keraguan-keraguan yang muncul ya setelah kita melaksanakan wudu. Bikhilafi malau syakka bin niyati, berbeda kalau seandainya ada orang ragu terkait tentang niat. Tapi kalau ragu masalah niat, fa innahu yu'assiru, itu berpengaruh ba'dal parawi, setelah selesai. Ada pengaruhnya karena niat ini paling penting di awal. Kalau dia tadi saya wudu niat enggak ya? Wudu niat enggak? Wah, harus diulang lagi. Ya, harus diulang. Karena itu niat termasuk hal yang sangat penting. Innamal a'malu bin niat. Sekarang dia ragu, udah niat belum? Udah niat belum? Walaupun udah selesai tuh wudunya, ragu terkait tentang niat, maka dia harus memulai kembali dari awal, dari mulai membasuh muka, niat bersamaan dengan membasuh muka, dan dilanjutkan selanjutnya dari mulai membasuh muka terus sampai kembali ke kaki lagi. Kenapa? Karena masalah niat ini sangat penting sekali. Sama juga orang sholat begitu. Kalau udah selesai sholat, tadi dia baru ya ragu, saya tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Ya udah rapi, ya nggak ada pengaruh, udah lagu asir, nggak ada pengaruh. Tapi kalau masalah niat, tadi saya sholat niat enggak ya? Nah ini pengaruh ini, ya mesti diulang kembali. Ya, karena masalah niat, innamal a'malu bin niat. Jadi artinya sangat penting sekali. Ya, jadi fa innahu yu'athiru ba'dal farad, maka sesungguhnya ragu di dalam masalah niat itu sangat berpengaruh ya setelah selesai. Illa in tadzakkara, kecuali kalau diingat lagi, oh udah, ya udah nggak ada masalah. Tadi ragu, dan niat belum, terus menyusul, udah diingat yakin, udah niat. Nah itu otomatis selesai, nggak ada masalah. Walau ba'da muddatin, sekalipun ya setelah beberapa waktu, jadi cukup lama dulu gitu waktunya, baru diyakini oh tadi udah, ya itu tidak pengaruh datu, sah ya sholatnya, sah wudunya. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i, yang keenam tertib. Nah, ini yang terakhir, rukun wudu yang keenam tertib fil wudu'i, di dalam masalah wudu, ala muwafaqatihi, atas kecocokannya, ya akan sesuatu ail wajhi, yaitu muka, allazi zakarnahu, yang telah kami sebutkannya, fi addil frudi, di dalam jumlah-jumlah pardu-pardu, minal badaati, dari mulainya. Jadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah itu namanya harus tertib. Jangan diacak. Jangan habis nomor 1, nomor 3, habis nomor 3 baru nomor 2, habis nomor 2 nomor 5. Nah ini diacak, tidak sah. Tapi dia harus tertib. Nomor 1 selesai, baru nomor 2, nomor 2 selesai, baru nomor 3, nomor 3 selesai, baru nomor 4, nomor 4 selesai, baru nomor 5 selesai udah. Ya itu harus tertib namanya.
Kalau tidak tertib tidak sah wudunya. Ya, habis muka dia langsung ke apa? Misalnya ke kepala. Ya, ini namanya enggak tertib. Ya, dari kepala ya baru tangan. Ya, ini namanya tidak tertib, maka tidak sah. Ya, karena tertib ini penting sekali, disesuaikan dengan urutannya. Yang nomor 1 ditempatkan di nomor 1, yang nomor 2 ditempatkan di nomor 2, dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya minal bada'ati bi ghasdil wajhi maqrunan bin niyah. Jadi diawali dengan membasuh muka disertakan dengan niat. Jadi pada saat membasuh muka disitulah niat. Cuma ghasalal yadaini, kemudian baru membasuh 2 tangannya. Ini tertib nih. Ya, muka sertakan niat, kemudian membasuh 2 tangan, summa mashar ra'sa, kemudian dia menyapu kepala, summa ghasalal rijlaini, kemudian baru membasuh 2 kaki. Itu disebut dengan tertib. Walau nasiya at-tartiba, kalau seandainya ada orang lupa kepada tertib, lam yakfi, maka tidak sah. Artinya enggak cukup tuh enggak sah. Ailam yu'tadda bima waqa'a fi ghairi mahalli, maka tidak dihitung dengan sesuatu yang terjadi pada selain tempatnya. Ya, jadi enggak bisa tuh. Contohnya bagaimana? Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi, kalau seandainya ada orang membasuh ya dalam wudunya 4 anggota wudu, ya air arba'ah, 4 anggota wudu, dap'atan wahidatan aima'an, secara berbarengan. Misalnya direnang ya gitu, atau bagaimana caranya dia membasuh 4 anggota wudunya sekaligus berbarengan. Ya, biiznihi aula, baik dengan izin atau tidak. Irtafa'a, maka terangkat hadasu wajhi faqat, hadas wajahnya saja. Jadi kalau dibarengin tuh ada 4 anggota wudu dibarengin, ya itu yang terangkat hanya 1, apa? Mukanya saja. Ya, karena muka merupakan rukun wudu yang apa? Yang kedua setelah niat. Ya, begitu. Jadi yang sah hanya mukanya saja. Sementara yang lain-lain tidak sah. Walaupun dibarengin sekaligus berempat. Karena tertib 1, 2, 3, 4. Sekarang langsung aja 4. Ya tetap yang sah yang nomor 1 aja. Ya, yang nomor selanjutnya tidak sah. Kenapa? Tidak ada tertib. Ya, jadi tertib ini mesti, karena dia termasuk bagian daripada rukun. Sehingga kalau ada orang membasuh sekaligus barengan, ya 4 anggota wudunya secara berbarengan, maka yang sah hanya mukanya saja. Duna baqiyatil a'dha'i, tidak anggota-anggota yang lainnya. Innawa, jika ada niat inda ghusli wajhi, ketika dia membasuh muka. Tapi ingat, saat membasuh mukanya dia mesti niat. Kalau tidak ada niat ya tetap tidak sah. Wa mislu dzalika, dan contohnya itu malau nukisa wudu'uhu, seandainya dibalik itu wudunya, fayar tapiu hadas wajhi faqat, maka yang terangkat hadas yang ada di bagian mukanya saja. Tuh, selain bukan muka ya enggak. Karena anggota muka itu adalah bagian yang pertama. Tangan belum, ya rambut belum yang ada di kepala, ya apalagi kaki yang terakhir. Ya, jadi anggota-anggota yang lainnya tidak terangkat hadasnya. Yang terangkat hadasnya hanya muka saja. Itu pun syaratnya kalau disertakan dengan niat. Kalau belum ada niat, ya tetap nggak sah. Ya, jadi harus disertakan dengan niat. Maka yang terangkat di bagian mukanya saja. Duna baqiyatil a'dha, tidak di bagian yang lainnya. Fayar tapiu hadas wajhi faqat, maka yang terangkat adalah hadas yang ada di bagian mukanya saja. Cukup sekira, nanti baru wasyurutut thaharati sab'ata asyara. Nanti baru kita masuk terkait tentang syarat-syarat toharoh yang ada 17. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.